Timnas Indonesia lumat Filipina, hingga puncaki klasmen sementara Grup A, sekaligus bungkam pernyataan pelatih Timnas Malaysia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang baru bergabung, bolehlah kalian menekan tombol subscribe, agar channel ini makin berkembang. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia menang 4-0 atas Filipina di SEA Games 2021, Jumat tanggal 13 Mei tahun 2022. Skuad Garuda Muda sekaligus membungkam pernyataan pelatih Timnas Malaysia. Dengan hasil ini, Indonesia untuk sementara berada di peringkat pertama dengan torehan 6 poin hasil dari 2 kali menang dan sekali kalah. Sebelumnya pelatih Timnas U23 Malaysia, Brett Maloney, tak melihat Garuda Muda sebagai calon lawan mereka di semifinal SEA Games 2021. Dengan pencapaian Malaysia di Grup B, Brett Maloney nampaknya sudah mulai meraba soal calon lawan mereka di semifinal nanti. Melihat persaingan di Grup A, nahkoda berpaspor Australia itu sama sekali tidak menganggap Indonesia bakal lolos dari babak penyisihan grup. Brett Maloney justru menilai Vietnam dan Myanmar yang bakal ke semifinal dan menjadi salah satu lawan Malaysia. Vietnam U23 adalah tim terkuat di Grup A. Mereka memiliki skuad yang berkualitas dan bermain di kandang, sehingga mereka memiliki banyak peluang, tuturnya dikutip dari Tetao247.com. Selain itu, Myanmar U23 juga membuat banyak kesan pada saya setelah pertandingan terakhir, imbuhnya. Laga terakhir Fahrudin dan kawan-kawan, bakal bertemu Myanmar yang juga telah mengemas 6 poin. Jalannya pertandingan Timnas U23 vs Filipina. Pada awal babak pertama, Timnas U23 Indonesia langsung mengambil inisiatif untuk menguasai permainan. Namun, peluang pertama baru tercipta pada menit ke-15 lewat sepakan Witan Sulaiman yang bisa ditepis oleh kiper Filipina. Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-17 lewat gol debut Muhammad Ridwan. Berawal dari umpan panjang Rizky Ridho, Egy Maulana Fikri lolos dari pengawalan bek Filipina dan memberikan umpan mendatar ke tiang jauh. Ridwan yang berlari dari belakang kemudian menyambut umpan tersebut dengan sepakan kaki kiri yang menjebol gawang Filipina. Unggul 1 gol, Indonesia tidak mengendurkan serangan dan beberapa peluang pun sempat diperoleh. Terus menekan, Indonesia akhirnya sukses menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak Rizky Ridho. Rizky Ridho mencetak gol lewat sundulan usai menerima umpan tendangan bebas dari Syahrian Abimanyu. Hingga babak pertama usai, skor 2-0 untuk keunggulan Timnas U23 Indonesia tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Filipina mencoba keluar dari tekanan dan berbalik menggempur pertahanan Indonesia. Pada menit ke-57, tendangan Jovin Bedik membentur mistar gawang Indonesia yang dikawal Hernando Ari. Filipina kembali memiliki peluang pada menit ke-61 ketika sepakan Oliver Bias masih melebar di samping gawang Indonesia. Setelah terus mendapat tekanan, Indonesia mendapat peluang pertama di babak kedua lewat Marcelino Ferdinand. Sayang, sepakan Marcelino masih terlalu lemah ketika tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Filipina. Indonesia berhasil menambah keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-73 melalui gol Egy usai menerima umpan Irfan Jauhari. Pada menit ke-83, Indonesia mendapatkan hadiah penalti usai Ronaldo Kuate dilanggar di kotak terlarang. Marcelino yang menjadi eksekutor tidak menyia-nyiakan tugasnya dan membuat Indonesia unggul 4-0. Skor 4-0 untuk keunggulan Indonesia tetap bertahan hingga wasit meniup peluit akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Indonesia merangsek ke posisi puncak klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 3 laga. Pada pertandingan selanjutnya, Indonesia bakal menghadapi Myanmar di laga terakhir pada Minggu tanggal 15 Mei tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih atas partisipasinya, sekian dan salam olahraga.